Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Kita akan membaca masih di bab seputar masalah praktek kesyirikan. Pertanyaan yang ke-16. Pertanyaan yang ke-16 berkaitan dengan masalah jimat. Demikian pula ke-17. Sehingga di sini ada dua poin yang satu tema yang disampaikan oleh penulis. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca pertanyaan nomor 16. Tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al as-sadis asyar, hal nalbisul khayta wal halqata lishifa? Al-jawab, la nalbisuhuma liqaulihi ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Surah Al-An'am. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, amma innaha la taziduk illa wahnan in bidha anka fa innaka law mitta ma aflahta abadan. Sahih rawahu al-Hakim wa sahahu wa wafaqahu al-Zahabi. Hal nalbas al-khayta awil halqah lishifa? Bolehkah kita memakai gelang atau kalung untuk pengobatan? Di sini penulis tidak menyebutkan bahannya. Namun yang jelas umumnya praktek pengobatan dengan gelang dan kalung itu bahannya tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Maka dijawab oleh penulis, la nalbasuhuma, kita tidak boleh memakai yang seperti ini. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepadamu bidurrin, kemadaratan apapun, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya illa huwa, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innaha la taziduka illa wahnan in bidha. Benda semacam ini tidak menambah pada dirimu selain penyakit lemah. Wahan yang dimaksud di sini adalah penyakit kemeng-kemeng di ruas tulang. Imbidha angka, buang gelang ini, fa innaka law mitta ma aflahta abada. Kalau kau mati sementara gelang ini ada padamu, sepanjang hidupmu selamanya kau tidak akan bahagia. Selamanya kau tidak akan bahagia, artinya kau tidak akan masuk surga. Terdapat ancaman keras dari Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinilai sahih oleh beliau sendiri dan disepakati oleh Az-Zahabi. Baik, sekarang coba kita lihat lebih dekat tentang masalah penggunaan jimat. Ada satu lagi, coba kita baca juga di halaman atau di pertanyaan nomor 17. Nah. As-su'al as-sabi asyar, hal nu'allikul kharazata wal wada'ata wa nahwaha? Al-jawab, la nu'allikuha minal ain liqaulihi ta'ala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu. Surah Al-An'am. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa tamimatan faqad asyrak. Sahih rawahu Ahmad. At-tamimah
al kharazatu awil wada'u tu'allaqu minal ain. Apakah kita boleh membuat kalung atau membuat gelang atau kalung dari kharazah wal wada'ah? Kharazah dan wada'ah seperti ini. Manik-manik ini kharazah wada'ah. Bisa terbuat dari binatang laut. Nah, seperti misalnya cangkang siput atau dari kerang atau dari benda-benda seperti ini. Ini apa ini? Liontin atau apapun yang kemudian itu dianggap sebagai tolak bala. Ini sejenis dengan aneka jimat tadi ya. Dia dikalungkan atau digelangkan, dipakai di gelang atau kalung, dan ini diyakini bisa menolak ain. Penulis menyebutkan tidak boleh kita menggunakan benda semacam ini dalam rangka menolak ain berdasarkan firman Allah Ta'ala, Iyamsaskallah wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah sedang menimpakan keburukan bagimu, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai tamimah, maka dia berbuat syirik. Hadis sahih riwayat Ahmad. Dan tamimah yang dimaksud adalah al-kharazah awil wada'ah. Aneka jimat, baik yang terbuat dari cangkang benda air, benda laut seperti kerang atau siput atau yang lainnya, tu'allaku minal ain, yang dipasang untuk tolak bala. Baik. Sekarang kita bicara masalah jimat. Jimat. Apa arti kata jimat? Siji dirumat. Satu benda yang dianggap paling sakti. Pemakaian jimat itu beragam tujuan. Dan juga beragam media. Ada jimat yang bentuknya seperti batu-batu liontin ya, batu-batu permata yang kemudian dipakai sebagai tolak bala. Ada juga yang bentuknya cangkang hewan-hewan laut seperti cangkang siput, cangkang kerang dan seterusnya. Baik. Semua pengguna jimat di sini mereka meyakini hanya sebab. Jimat itu hanya sebab. Pengguna jimat meyakini bahwa jimat hanya sebab. Ada juga yang paling parah adalah pengguna jimat jimat itu yang bisa mengendalikan takdir, sehingga bisa tolak bala atau membuat orang sakit atau badan kita jadi kebal dan seterusnya. Nah, jika diyakini bahwa jimat itu bisa mengendalikan takdir, maka ini kategori syirik akbar, alias apa? Keluar dari Islam. Sehingga siapa yang meyakini bahwa jimat bisa mengendalikan takdir, kita boleh mengatakan orang ini sudah bukan muslim lagi, karena dia telah menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika hanya diyakini sebagai sebab? Aku enggak yakin kalau jimat ini
bisa mengendalikan takdir. Yang mengendalikan takdir itu Allah. Yang menyembuhkan Allah. Yang memberi rizki itu Allah. Terus kenapa kamu pakai sebab, pakai jimat? Ini hanya sebab. Minongko sebab. Ini hanya sebab. Kalau dia meyakini itu hanya sebab, bagaimana? Baik. Dalil tentang itu bisa kita lihat pada hadis yang tadi dibawakan oleh penulis. Penulis membawakan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Ama innaha la taziduka illa wahnan." Jimat yang kamu pakai ini tidak akan menambah selain penyakit wahan pada dirimu. Coba kita lihat teks dari hadis ini lebih lengkap. Jadi ceritanya Nabi SAW pernah melihat ada orang yang memakai gelang yang terbuat dari sufur. Ini hadisnya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang pakai gelang dan gelang itu terbuat dari sufur. Sufur itu benang yang digunakan untuk tali panah. Nah, ini kan dianggap sudah banyak berjasa bagi orang, terus diputus, nah itu yang dipakai untuk gelang. Dan itu diyakini. Faqala, lalu Nabi SAW bertanya kepada orang ini, "Ma hadza?" Apa ini? Faqala, kemudian sahabat ini mengatakan, "Minal wahina." Ini untuk tolak balak penyakit wahina. Yakni maksudnya adalah allaqtuha min ajlil wahina. Aku memakai gelang seperti ini untuk menolak penyakit al-wahina. Al-wahina itu kemeng-kemeng di ruas-ruas tulang. Namanya apa itu? Nah, pokoknya kayak gitu ya. Itu bahasa Arabnya wahina, bukan keringgingan, bukan. Jadi ada orang yang dia kalau demam itu kan kemeng-kemeng di mana? Di badannya. Seolah-olah tiap ruas-ruas tulang itu kemeng. Itu namanya penyakit wahina. Qala, Nabi SAW bersabda, "Inziha." Lepaskan gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu akan semakin menambah lemah dirimu. Kau akan semakin banyak terjangkiti penyakit wahina. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika. Kalau sampai kamu mati dan gelang itu masih kau pakai, ma'aflah ta'abada. Kau enggak masuk surga. Kau tidak akan bahagia selamanya. Baik. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya, juga Al-Hakim, Ibnu Majah. Sehingga dalam hadis ini sahabat tadi hanya meyakini sebagai apa? Sebab. Jadi hadis wahina kita tulis di sini ya. Wahina di situ gelang jimat diyakini sebagai sebab. Sebab apa? Untuk menghilangkan penyakit wahina. Sebab untuk menolak penyakit wahina. Kendati demikian, Nabi SAW tetap menyebutnya sebagai gelang yang wajib dilepas. Nabi perintahkan untuk melepasnya. Dan beliau bahkan mengisyaratkan, jika sampai itu bertahan pada dirimu sampai mati, selamanya kau tidak akan bahagia, artinya ancaman masuk neraka. Kok bisa Pak ancaman masuk neraka? Karena dia mati bawa dosa syirik. Dia mati bawa dosa syirik. Nah,
Jika sampai mati belum tobat, maka pelakunya membawa dosa syirik. Kita tambahkan di sini. Afwan. Ini tadi ya. Jika sampai mati belum taubat, maka bawa dosa syirik. Baik. Kemudian dari hadis itu kita juga mendapatkan penjelasan bahwa taubatnya pemakai jimat, adalah apa? Dilepas dan dirusak. Melepasnya otomatis juga sekaligus merusaknya, bukan dirawat, tapi dilepas dan dirusak. Demikianlah taubatnya pemakai jimat. Baik. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa syirik? Mengapa kok memakai jimat itu syirik? Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa harus melalui sebab hanya Allah. Allah berfirman di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Jadi berangkat dari sini, tidak ada satupun yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab kecuali siapa? Allah. Dalilnya apa tadi? Quran surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Makhluk tidak punya kekuatan kun fayakun. Oleh karena itu, sehingga di sini, jika makhluk ingin mewujudkan akibat, maka yang harus dilakukan apa? Dia harus apa? Dia harus mengambil sebab. Dia harus mengambil sebab. Sehingga pengen sembuh, ya ada sebabnya. Pengen kaya, ada sebabnya. Pengen pinter, ada sebabnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, itu hanya untuk Allah. Kalau makhluk jika ingin mendapatkan akibat, maka dia harus mengambil sebab. Ya. Baik. Selanjutnya, dalam mengambil sebab, di situ ada aturannya agar tidak melanggar poin pertama tadi. Maka ada aturannya. Apa aturannya? Sebab itu harus terbukti secara kauni atau syar'i.
Sebab itu, sebab yang diambil harus terbukti secara kauni atau secara syar'i. Terbukti secara kauni. Terbukti secara kauni. Kauni itu artinya takdir. Maksudnya terbukti secara takdir gimana, Pak? Terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab akibat. Terbukti secara ilmiah, ada hubungan sebab akibat. Misal, pengen dapat harta. Bagaimana sebab untuk bisa mendapatkan harta? Ya kerja, nyambut gawe, jualan, atau dia melayani orang kemudian dibayar, dan seterusnya. Terbukti enggak secara kauni bahwa dengan bekerja orang bisa dapat harta? Terbukti sejak dahulu kala. Maka enggak bisa orang pengen duit langsung begini. Celing, gini, ada apa ini? Aduh, langsung begini, terus menguap, tiba-tiba muncul uang. Nggak bisa kayak gitu. Kamu tidak punya kemampuan kun, kemudian fayakun. Manusia nggak bisa kayak gitu. Sehingga pengen uang kok, pecinya dibuka, terus dia baca-baca apa, tiba-tiba keluar duit yang berubul. Nah itu semuanya sihir. Itu semuanya adalah sihir. Atau misalnya pengen uang, kemudian dia tutup baskom, lalu tiba-tiba muncul uang, nggak bisa kayak gitu. Kamu kalau pengen harta, ya dia harus mencari sebab yang terbukti secara takdir. Contoh yang lain, pengen pinter, apa yang harus dilakukan kalau mau pinter? Nah, pinter, makan ikan ya. Kalau pengen pinter maka harus belajar. Sehingga pengen ngerti ya belajar. Pengen punya ilmu belajar. Nggak bisa pengen punya ilmu kamu pegangi batu ini. Yakini kau akan dapat ilmu. Tiba-tiba celing dapat ilmu. Nah nggak bisa seperti itu. Karena tidak terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab akibat. Pengen sembuh, berobat. Sehingga dia ketika ingin mendapatkan kesembuhan, dia berobat. Obatnya gimana? Ya nggak bisa terus ngawur. Ini sudah dicelup batu. Silahkan kamu minum. Nggak bisa demikian. Karena tidak terbukti secara ilmiah ada hubungan sebab akibat. Baik. Atau terbukti secara syar'i. Terbukti secara syar'i. Nah, terbukti secara syar'i itu artinya terdapat dalil. Terdapat dalil yang menjelaskan manfaat benda tertentu. Misalnya air Zam-Zam. Bagaimana manfaat orang minum air Zam-Zam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu punya khasiat sesuai dengan tujuan dia diminum. Nah, kita lihat di sini. Dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam 5 syuribalah." Air Zam-Zam punya khasiat sesuai dengan niat dan tujuan orang yang meminumnya. Baik. Yang belum pernah minum Zam-Zam boleh angkat tangan. Ada?
Insya Allah semuanya sudah pernah ya. Pertanyaannya, apa yang Bapak niatkan ketika minum Zam-Zam? Coba sebelah ini, Masya Allah. Boleh. Baik, sebelahnya. Apa yang Bapak niatkan ketika minum Zam-Zam? Niat apa, Pak? Sehat, apalagi? Kuat. Sebelahnya, apa yang pernah Bapak niatkan ketika minum Zam-Zam? Apa yang pernah Bapak niatkan ketika minum Zam-Zam? Sehat. Rata-rata orang Indonesia kalau minum Zam-Zam sehat, rezeki lancar. Terus apa lagi? Anak soleh, awet muda, Masya Allah. Ilmu ini ya, ilmu. Nanti kalau minum Zam-Zam pengen awet muda. Untuk ibu-ibu biasanya. Baik. Dulu para ulama minum Zam-Zam. Niatnya luar biasa. Coba. Abdullah bin Mubarak, beliau minum Zam-Zam dengan niat agar tidak kehausan di hari kiamat. Pernah nggak kepikir kayak gitu, Pak? Belum? Baik, segera daftar umroh ya. Ada juga Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau minum Zam-Zam dengan niat agar punya hafalan sekuat hafalannya Az-Zahabi. Sehingga Az-Zahabi dikenal sebagai ulama yang hafalannya sangat kuat. Al-Hafidh Ibnu Hajar pengen seperti Az-Zahabi. Sampai minum Zam-Zam dengan harapan punya hafalan seperti Az-Zahabi. Ada juga yang minum Zam-Zam agar dianugerahi oleh Allah tulisan yang bagus. Seperti Al-Hakim. Al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak, itu beliau minum Zam-Zam dengan niat agar diberi anugerah oleh Allah bisa membuat tulisan yang bagus. Dan beragam niat orang-orang saleh di masa silam ketika mereka minum Zam-Zam. Bisa berfungsi A, bisa berfungsi B, bisa berfungsi C, tergantung niat. Wah, ini air sakti, Pak, berarti, Pak. Dari mana kamu tahu hadis ini? Itu yang dimaksud terbukti secara apa? Syar'i. Sehingga misalnya Bapak minum Zam-Zam biar hafal Quran, itu bisa nggak? Kenapa nggak niat kayak gitu? Saya nggak punya cita-cita hafal Quran ya, Pak. Karena dalam pikiran dia cuman sehat. Pokoknya kudu sehat. Salam sehat. Jadi sakit itu untuk saat ini dianggap sebagai hal yang paling menakutkan ya. Makanya mungkin sesekali ketika kita minum Zam-Zam, coba Anda miliki niat yang kayak tadi ya, niat yang serius. Misalnya ada yang minum Zam-Zam, berdoa kepada Allah semoga hafal Quran. Wallahu a'lam, nanti apakah dikabulkan atau tidak kan kita nggak tahu. Kalau dikabulkan bisa jadi Anda hafal Quran di usia 78 tahun. Usia 79 mati. Sah-sah saja kan. Berarti di penghujung hidupnya dia mendapatkan apa? Husnul khatimah. Jadi hafid di usia mendekati ajal. Ma'u Zam-Zam lima syuribala. Ini yang kita maksud tadi. Dia terbukti secara apa? Terbukti secara syar'i. Jadi boleh dikasih contoh di situ apa? Khasiat Zam-Zam. Jangan melihat oh itu karena unsur dan zatnya Zam-Zam itu memang unsur yang menyehatkan. Lah apa hubungannya Zam-Zam dengan hafalan Quran? Kalau unsurnya menyehatkan. Apalagi yang seperti tadi, doanya Abdullah bin Mubarak, minum air Zam-Zam agar tidak kehausan di hari kiamat. Unsur Zam-Zam dibawa sampai kiamat. Kemudian yang lain, habas sauda. Sekalipun andaikan kita tidak melakukan pembuktian seperti apa khasiat habas sauda,
Tapi kita yakin habas sauda seperti yang disabdakan Nabi SAW, dawaun likulli da'in illa sam. Habas sauda adalah obat untuk semua penyakit kecuali tua. Sebab tua itu nggak bisa dicegah. Bisa nggak mencegah tua, Pak? Usia bertambah terus. Ada yang menyebutkan illa sam ilal maut, kecuali kematian. Contoh yang lain, madu. Yakhruju mim butuniha, keluar dari perutnya lebah itu. Syarabun mukhtalifun alwanuhu, minuman yang warnanya beragam. Madu itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai cairan yang warnanya beragam. Mukhtalifun alwanuhu. Di surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan gimana? Nih. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perutnya lebah minuman yang beragam warnanya. Sehingga kalau ada lebah warnanya ada madu warna kuning, warna coklat, warna putih dan seterusnya, Al-Qur'an sudah menyampaikan kalau madu itu warnanya beragam. Sehingga madu asli warnanya apa, Pak? Semua yang keluar dari lebah itu ya madu asli, walaupun warnanya beragam. Fihi syifa'un linnas. Dalam madu itu ada obat bagi manusia, sehingga Allah naskan di situ berisi obat. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, andaikan manusia tidak melakukan penelitian, lalu dia meyakini benda-benda seperti ini punya khasiat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam nas, itu kira-kira syirik atau tidak? Tidak. Kenapa? Terbukti secara syar'i. Terbukti secara syar'i. Baik. Demikian pula ruqyah. Ruqyah ini terbukti secara syar'i, sehingga ada orang yang kena penyakit ain atau penyakit apapun, dia bisa diruqyah. Nah, ini yang bisa Anda jadikan sebagai acuan. Apakah itu syirik atau masuk jimat atau tidak? Jadi mengambil sebab itu ada aturannya. Harus terbukti secara kauni atau secara syar'i. Jika tidak terbukti secara kauni, tidak terbukti secara syar'i, maka itu dijadikan sebagai sebab, statusnya tidak bisa. Dan itu akan menjadi apa? Kesyirikan, karena menggunakan jimat. Baik. Selanjutnya, berkaitan dengan media jimat. Tadi sudah kita sebutkan, media jimat itu beragam. Jimatnya orang Jawa beda dengan jimatnya orang Kalimantan. Jimatnya orang Papua beda dengan jimatnya orang Dayak. Beda lagi dengan jimatnya orang Arab. Beda lagi dengan jimatnya orang Kamboja atau orang Thailand dan yang lainnya. Juga beda dengan jimatnya orang Jepang. Masing-masing punya keyakinan terhadap benda-benda tertentu. Dan umumnya benda itu adalah benda yang dinilai paling bermanfaat bagi hidupnya. Oleh karena itu, biasanya kalau jimatnya orang Indonesia apa, Pak? Hah? Keris. Kenapa? Ini dianggap senjata utama orang Jawa. Apalagi jimat orang Jawa. Akik. Kenapa? Dianggap perhiasan yang paling murah, sehingga siapapun bisa memilikinya. Apalagi? Saya pernah nemu jimat isinya padi.
isinya padi. Jadi gabah 1 biji. Ada bayi, waktu itu usianya dia belum bisa jalan. Ya mungkin setahunan lah. Bisa merangkak, bisa rambatan, tapi belum bisa jalan. Bayi itu sempat saya gendong. Di kalungnya ada kalung kain warnanya putih. Terus saya minta izin ibunya, ini enggak boleh ini. Saya ambil ya. Yes, enggak apa-apa silakan. Akhirnya saya ambil, saya putus, saya ambil. Terus saya belah isinya. Penasaran saya isinya apa. Lapisan yang terluar kain mori kan. Saya belah lagi, ada kainnya lagi. Saya belah terus, ada damen, jerami. Tengahnya ada 1 butir gabah. Mungkin orang bisa ngomong, wah ini ilmiahnya adalah agar nanti ketika anak ini kelaparan itu ditandur. Jadi bibit. Terus tukul. Lah kelaparan nandur dulu ya. Selak mati. Ini apa? Dobosnya orang yang mau mengkaitkan sesuatu dengan yang tidak ada hubungannya. Baik. Akhirnya kita hancurkan. Dah, pokoknya saya rusak. Kayaknya dulu nggak sampai saya bakar. Pokoknya saya rusak gitu aja. Dah, buang. Nggak boleh yang kayak gini. Sehingga media jimat itu beragam. Umumnya adalah benda yang diyakini bahwa manfaat. Makanya antara satu daerah dengan daerah yang lain beda. Apa jimatnya orang Dayak? Apa jimatnya orang Dayak? Apa? Taring. Taring. Dia suka memakai taring. Apa jimatnya orang Papua? Bulu kasuari. Bukan. Dan seterusnya. Jadi masing-masing daerah punya jimat yang berbeda. Nah, tadi kok ada kharazah dan ada wada'ah itu apa Pak? Itu orang Arab suka main kayak gitu. Sehingga tamimah mereka, jimat mereka itu terbuat dari cangkang benda laut. Seperti kerang, digantung kerang. Atau apa lagi? Siput dan seterusnya. Kemudian manik-manik itu juga bisa dipakai jimat. Intinya semua ini hukumnya terlarang. Termasuk gelang tasbih dan seterusnya. Walhamdulillah. Selanjutnya mengenai tujuan penggunaan jimat ini beragam. Intinya untuk mendapat sesuatu atau menghindari untuk mendapat sesuatu yang diinginkan, atau satu lagi apa? Menghindari sesuatu yang dilarang, yang ditakutkan. Menghindari sesuatu yang ditakutkan. Intinya ini. Makanya nggak nemu Pak orang pakai jimat biar rajin ibadah, itu enggak ada Pak. Kenapa pakai jimat? Biar rajin tahajud. Ra nemu Pak. Kenapa pakai jimat? Biar rajin baca Quran. Enggak nemu. Tidak ada orang pakai jimat untuk tujuan keagamaan. Rata-rata pakai jimat untuk tujuan duniawi, ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menghindari sesuatu yang ditakutkan. Baik. Selanjutnya kasus ya. Kira-kira ini jimat atau bukan? Kalung biosfer, batu ceragem, ini jimat atau bukan? Ada yang punya pengalaman?
Maka ini. Apa fungsi kalung biosfer? Oke? Untuk kesehatan. Iya. Bagaimana cara kerjanya? Itu magnet bukan? Semacam magnet. Maka pertanyaan yang pertama, terbukti ilmiah atau tidak? Terbukti, Pak. Ternyata benda seperti ini memang bisa melancarkan peredaran darah. Ya, kalau sudah terbukti ilmiah, boleh dilakukan. Ya. Misalnya, yang terbukti ilmiah, ada orang batuk-batuk dikasih minyak kayu putih, itu terbukti ilmiah enggak? Hah? Terbukti menghangatkan badannya, lalu dari situ dia tidak demam, tidak kedinginan dan seterusnya. Terbukti ilmiah ya. Baik. Batu ceragem terbukti ilmiah enggak? Terbukti? Saya enggak tahu. Apakah ini terbukti ilmiah? Kalau iya terbukti ilmiah, boleh. Kalau tidak, ya ini sama sebagaimana penggunaan jimat yang tadi sempat kita singgung. Sudah? Dan penyakit seperti ini di masyarakat masih cukup banyak. Walhamdulillah teman-teman yang sudah ngaji, yang sudah paham tentang pentingnya tauhid, pentingnya menjaga iman dan seterusnya, tahu kalau ini enggak boleh. Meskipun ada yang mengatakan ya, biarin aja lah gitu aja kok repot. Kan yang penting dia yakin kalau itu bermanfaat. Ngapain harus dilarang? Nabi SAW melarangnya. Ada orang yang pakai kalung sufur tadi ya, kemudian dilepas oleh Rasulullah SAW. Karena ini termasuk keyakinan kesyirikan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan jimat, kita beralih ke pertanyaan nomor 18. As-soal Asamin Ashar, ma hukmul amali bil qawaninil mukhalafati lil Islam? Mukhalifah. Mukhalifati lil Islam. Al-jawab, al-amalu bil qawaninil mukhalafati lil Islami kufrun idza ajazaha awi taqada solahitaha Solahiyataha. Qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang sebenarnya ini butuh serius dan butuh fokus karena cukup sensitif, kepleset bisa masuk penjara. Kepleset ini konsekuensinya besar ya. Karena berkaitan dengan masalah status seseorang ketika dia berhadapan dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Kita bacakan dulu keterangan penulis ya. Ma hukmul amali bil qawanin al mukhalifah lil Islam? Apa hukum melakukan aktivitas beramal dengan acuan al qawanin? Qawanin itu artinya undang-undang. Al mukhalifah yang bertentangan lil Islam dengan syariat Islam. Al amalu bil qawanin, mengamalkan, mempraktekkan undang-undang al mukhalifah lil Islam yang bertentangan dengan syariat Islam, kufrun, adalah praktek kekufuran. Idza ajazaha, jika dia meyakini hukumnya boleh. Awi taqada salahiyataha, atau dia meyakini itu yang terbaik. Salahiyah artinya kelayakan, layak.
lebih baik daripada hukum Allah atau sejajar dengan hukum Allah. Sudah? Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Hadis surat disebutkan di surat Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa ma lam tahkum a'immatuhum. Kenapa para pemimpin mereka tidak menjadikan hukum bi kitabillah dengan mengambil kitabullah? Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka bebas milih. Mereka boleh milih untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jika terjadi demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ba'sahum bainahum, permusuhan di antara mereka sebagai hukuman bagi mereka. Sehingga manusia itu dihukum dengan cara apa? Saling berantem. Saling berantem. Informasi yang saya dapat di lembaga atau instansi tempat kerja yang di situ tingkat korupsinya tinggi, selalu tegang antara satu karyawan, nggak bisa akur. Jadi atasan bawahan saling curiga, antara satu karyawan dengan karyawan yang lain saling curiga, dan seterusnya. Karena potensi maksiatnya besar, maka Allah buat mereka ketika kerja di lingkungan kerjanya saling curiga. Nah, posisi semacam ini bisa dihilangkan dengan cara kembalikan masyarakat kepada aturan yang benar, kembalikan mereka yang kerja ini kepada aturan yang benar, itu akan menimbulkan suasana lingkungan kerja yang baik. Sekarang kita coba lihat lebih dekat. Baik. Saya mulai dari agak jauh terlebih dahulu ya. Ini sebuah ilustrasi yang insya Allah nanti akan bisa memberikan gambaran seperti apa sih yang dimaksud berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Lihat ini Pak ya. Ini ada sebuah perusahaan, ada sebuah PT. PT ini punya aturan. Siapa yang menetapkan aturan PT ini? PT ini punya aturan yang ditetapkan oleh, anggaplah, owner, pemiliknya, dan setiap orang yang berwenang di PT ini sepakat membuat sebuah aturan. Begini Pak. Baik. Kemudian aturan ini diterapkan untuk para karyawan. Karyawan ini mulai dari direksi, kemudian manajemen, sampai karyawan paling rendah, sampai OB lah, sampai office boy, semuanya berlaku aturan ini. Sudah? Nah, di antara aturan itu adalah aturan seragam. Hari Rabu pakai seragam hitam putih. Si A melanggar seragam. Saat hari Rabu dia pakai coklat biru. Saat hari Rabu dia pakai coklat biru. Sudah? Yang dilakukan oleh si A apa Pak? Melanggar aturan. Apa yang dilakukan oleh si A? Dia sedang melanggar aturan. Maksiat atau tidak? Maksiat di perusahaan itu ya. Bagi perusahaan ini maksiat. Sudah? Si A melanggar seragam. Baik, kasus yang pertama. Si A membuat aturan seragam baru. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, si A meyakini
boleh boleh bebas seragam. Aturan yang ketiga, si A merasa bersalah karena sudah melanggar. Yang keempat, si A tidak tahu aturan. Dari kasus 1 sampai 4 sama atau beda nilainya, Pak? Sama atau beda? Hah? Beda ya? Kita sepakat ini beda. Baik. Anggaplah owner ini adalah Mr. X. Mr. X, dia yang paling kuasa yang membuat aturan tadi. Ketemu si A. Loh, ini kan hari Rabu, harusnya kamu hitam putih. Kenapa kok coklat biru? Orang matching kan, coklat sama biru. Kenapa kok coklat biru? Terus si A bilang, mohon maaf Pak, saya nggak tahu. Kalau Rebo itu harusnya hitam putih. Mohon maaf ya, saya pakai coklat biru. Baik. Kira-kira kalau dia ngomong seperti itu gimana? Hah? Lebih ringan, dimaafkan. Ya sudah, besok lagi Rebo depan jangan pakai ini ya. Baik. Dia melanggar aturan karena tidak tahu, maka dia dimaafkan. Rabu depan tetap sama, pakai coklat biru. Nah, gitu. Loh, kamu kan sudah tahu. Kemarin katanya belum tahu, sudah dikasih tahu. Terus kenapa kok tetap pakai ini? Iya, saya mohon maaf, saya merasa bersalah, saya telah melanggar. Jadi, ya sudah, saya siap untuk dihukum. Saya merasa bersalah, maka dia bertobat. Dia merasa bersalah, siap untuk dihukum. Baik, kena poin. Nah. Rabu depan diulangi lagi. Tetap sama, melanggar. Loh, kenapa kamu melanggar? Loh, katanya sudah bebas. Boleh. Kamu jadi owner jangan kayak gitu, maksa-maksa orang. Apa ini kira-kira? Hah? Apa ini? Apa? SP. Ini yang boleh kita sebut menghalalkan apa yang diharamkan. Dia meyakini itu boleh. Tambah naik lagi. Loh, kenapa kamu pakai seperti ini? Bapak owner nggak tahu ya, sudah ada aturan baru yang menggantikan aturan Anda. Pak owner belum tahu ya? Ini loh aturan barunya. Siapa yang bikin? Aku yang bikin. Kira-kira gimana? Ini pemberontak. Ini apa? Pemberontak. Sudah? Di sini pemberontakan. Bisa paham Pak ini ilustrasi ini? Paham ya? Baik. Ini adalah alam. Di alam ini Allah menetapkan aturan dan undang-undang. Sudah? Siapa yang membuat aturan ini? Allah. Aturan itu diterapkan untuk makhluk. Lalu makhluk melakukan pelanggaran. Ada enggak Pak makhluk yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah? Kita pelakunya tiap hari. Maksiat itu semuanya adalah melanggar aturan Allah. Semua maksiat adalah melanggar aturan Allah. Boleh kita sebut pelanggaran di sini adalah maksiat. Sudah? Nah, maksiat yang dilakukan oleh manusia itu bertingkat keyakinannya. Satu, dia buat aturan yang memerintahkan maksiat. Yang kedua, dia meyakini itu halal. Yang ketiga, dia
merasa berdosa, ya, sehingga ada keinginan untuk taubat. Yang keempat, dia tidak tahu. Dari 4 tingkatan ini yang paling ringan yang mana? Ya, nomor 4. Jadi misalnya ada orang bertransaksi riba. Pak, ini riba loh Pak. Loh, saya baru tahu kalau kayak gini riba. Jual beli emas secara tidak tunai. Misalnya ya, diberitahu, Pak ini riba Pak. Tidak boleh Pak. Tidak boleh toh. Saya baru tahu. Nah, apa hukumnya? Hah? Tidak ada hukum. Kenapa? Dia tidak tahu. Ada enggak Pak orang yang tidak tahu aturan Allah sampai sekarang? Hah? Ada? Padahal sosialisasi aturan itu 14 abad silam. Aturan ini sudah disosialisasikan 14 abad silam. Dan berlaku kaidah dalam syariat, orang yang tidak tahu aturan syariat dan dia melanggar, dimaafkan. Ya. Ada orang lampu merah belok kiri, prit. Bapak tahu melanggar apa? Tidak tahu. Loh, Bapak tadi lampu merah belok kiri. Loh, katanya lampu merah jalan terus. Nah, makanya Bapak harusnya terus, bukan belok kiri. Ditilanglah dia. Pak, saya nggak tahu ya Pak. Katanya kalau belok kiri boleh terus. Sehingga saya tadi terus, tidak berhenti. Pak, peraturannya sudah disosialisasikan tadi malam. Saya belum tahu. Ditilang atau tidak? Hah? Tetap ditilang. Kenapa? Tidak terhitung melanggar atau tidak? Masalah ditilang atau tidak nanti dulu. Terhitung melanggar atau tidak? Melanggar. Kenapa? Peraturannya sudah ada, sudah disosialisasikan. Walaupun yang bersangkutan belum tahu. Itulah manusia terhadap manusia. Padahal sosialisasinya belum ada 24 jam. Bagaimana dengan hukum yang sudah disosialisasikan 14 abad silam? Tapi masih banyak orang yang menyatakan, saya nggak tahu, dan Allah memaafkan. Nah, kalau ini bukan bukti betapa pemurahnya Allah, Anda akan kesulitan untuk mencari bukti yang lain. Baik. Yang kedua, dia sudah tahu, mengulang. Loh Pak, kan udah ngerti, kenapa kok masih dilakukan? Ya Mas, saya butuh. Nah, mulailah di sini berbagai macam alasan orang berbuat maksiat. Merasa butuh, menikmati, seneng, dan seterusnya. Padahal dia tahu kalau itu nggak boleh. Tahu ya? Tahu. Melihat aurat itu ada nggak orang yang nggak tahu kalau itu nggak boleh? Tahu kan? Tapi kenapa berulang? Ada banyak alasan. Lah piye mosok kon merem dan seterusnya. Tapi dia merasa bersalah. Disitulah ada potensi taubat. Naik lagi. Dia melakukan pelanggaran riba. Nah, ketika diingatkan, loh riba itu boleh. Tidak apa-apa. Halal sudah. Karena kita dalam keadaan fase Mekah. Sehingga tidak berlaku aturan larangan riba. Nanti kalau fase Madinah baru berlaku larangan riba. Maksudnya fase Mekah Madinah gimana? Ah, kita ini sedang di Mekah ini. Nah, keyakinan itu berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa kamu riba? Ada aturan yang membolehkan riba, dan ini sebagai pengganti aturan Allah. Karena Quran sudah tidak relevan, maka ada aturan yang lebih relevan. Nah, ini sampai pada tingkat inilah yang nomor 1 inilah kufur. Faham insyaallah Pak? Baik. Jadi
pemberlakuan pembahasan tentang berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, itu bentuknya kayak gini, Pak. Dia membuat aturan yang menyalahi aturan syariat, lalu dia meyakini aturan ini sepadan dengan aturan syariat. Berawal dari keyakinan aturan syariat sudah tidak relevan dan perlu pembaharuan, aturan yang baru buatan manusia ini pengganti aturan syariat. Itu yang bisa disebut dia telah mengganti aturan Allah, dan Allah nggak ridho kalau sampai ada praktek kayak gini. Pelaku yang paling banyak melakukan seperti ini adalah Yahudi. Sehingga aturan dalam Taurat kalah dengan kebijakan dari para pendeta. Maka pendeta bisa bilang halal walaupun di Taurat haram. Pendeta bisa bilang haram walaupun di Taurat halal. Dan itulah ibadahnya ahli kitab kepada pendetanya. Ketika pendetanya bilang halal, maka masyarakatnya bilang halal, pendetanya bilang haram. Padahal itu melanggar aturan Allah. Lalu kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum iyahum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada para pendetanya. Baik, ini belum selesai. Insya Allah mau kita matangkan pertemuan berikutnya. Begitu ya. Sehingga tolong yang pagi ini hadir, pekan berikutnya jangan sampai tidak hadir. Nah, boleh difoto Pak wajah-wajahnya Pak, untuk absen pekan berikutnya. Baik, mungkin itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Apakah diperbolehkan jumlah anak karena merasa tidak mampu baik secara fisik maupun secara psikologi? Pada prinsipnya begini, Islam menganjurkan kita untuk memiliki banyak anak. Nabi SAW sampai memerintahkan bagi para lelaki untuk nyari istri yang subur. Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikailah wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena aku berlomba-lomba untuk memperbanyak umat. Dan itu adalah kalian. Jadi semakin banyak jumlah kalian, makin bagus. Karena itu seharusnya kita semangatnya ke arah sana. Walaupun demikian, tidak ada larangan secara tegas bagi kaum muslimin untuk membatasi jumlah anak atau mengatur kelahiran anak. Dan konsekuensi ketika mengatur kelahiran anak, pasti nanti jumlah anak akan terbatas. Sebagaimana pula tidak ada perintah untuk mempercepat harus segera punya anak pasca pernikahan. Makanya kalau ada orang tua yang memilih hidup child free, ya, bebas anak dulu ya, dalam rentang waktu tertentu, suami istri nikah, baik kita child free aja. Berapa lama? 5 tahun. Sehingga 5 tahun dia berdua saja, pengen menikmati berdua saja, silahkan, sah-sah saja. Dan beberapa ulama memfatwakan seperti ini boleh, karena tidak ada perintah begitu nikah harus segera punya anak. Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan pertimbangan ini, maka jika di situ ada sebagian suami istri yang membatasi dalam arti mengatur memiliki anak agar tidak menjadi beban berat bagi orang tuanya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, seseorang bercerai dan mendapatkan 2 anak. Namun setelah perceraian 2 anak tersebut ikut mantan istri. Kemudian orang tersebut sudah menikah lagi dan mempunyai 3 anak. Akhir-akhir ini
dia tidak mampu untuk membiayai anak yang dibawa istri atau dibawa mantan istrinya, apakah dalam hal ini berdosa? Anak tidak ada istilah mantan anak, baik sudah pisah dengan ibunya maupun masih dalam satu ikatan pernikahan. Sehingga anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua bedanya di mana? Hah? Bedanya di ibunya. Tapi semuanya sama, statusnya adalah anak. Oleh karena itu dalam hal ini kewajiban sang bapak menafkahi semua anaknya, baik anak dari istri pertama maupun dari istri kedua. Baik. Bagaimana kalau tidak mampu? Ketika dia tidak mampu, dia boleh minta zakat. Sehingga dia bisa datang kepada lembaga zakat untuk mengajukan bantuan karena tidak mampu menafkahi anaknya. Meskipun sebelumnya dia punya kewajiban untuk meningkatkan produktivitas. Jadi misalnya punya 5 anak, berarti harus siap dengan konsekuensi menanggung nafkah 5 anak. Kerjanya gimana? Dia kerja biasanya pulang jam 2 siang. Tapi pendapatannya kurang. Kalau begitu kamu harus cari pendapatan tambahan untuk mencukupi nafkah 6 orang. 5 anaknya plus istri yang kedua tadi. Kalau tidak dia lakukan, dia berdosa. Dan istri yang baru tidak boleh menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah kepada anak dari istri yang pertama. Nabi SAW pernah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut." Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga kalau wajib dinafkahi, dia harus dikasih. Dan istri pertama itu istri kedua tidak boleh menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang dibawa oleh istri pertama tadi atau mantan istrinya. Jadi intinya begini ya, sang bapak punya kewajiban untuk kerja lebih. Jika tetap tidak mampu karena keterbatasan fisik, maka beliau boleh mengajukan zakat. Wallahu a'lam. Berikutnya, seseorang punya piutang kepada orang lain dan orang tersebut telah meninggal. Orang yang punya utang sudah meninggal. Orang yang punya piutang tidak tega menagih pada keluarganya karena keluarga tidak mampu. Tetapi juga tidak mampu untuk mengikhlaskan karena jumlahnya banyak. Pertanyaannya, bolehkah utang tersebut diperhitungkan sebagai zakat? Apakah boleh pembebasan utang diperhitungkan sebagai zakat? Ulama sepakat tidak boleh. Keterangan ijma ini kami jumpai dari pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. Kemudian juga ada keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab zakat itu harus dalam bentuk mengeluarkan. Afwan, bukan ijma, jumhur. Pendapat jumhur ulama melarang seperti ini. Bahwa tidak boleh menjadikan penghapusan utang sebagai zakat. Itu pendapat jumhur ulama. Dan ada pendapat yang lain di kalangan ulama tabi'in. Kalau tidak salah itu pendapatnya Atha bin Abi Rabah. Tapi ini pendapat yang cukup lemah. Sebab yang namanya zakat itu bentuknya mengeluarkan. Sehingga duit kita di tempat orang lain, lalu kita bilang, udahlah itu saya anggap hilang, saya putihkan sebagai ganti dari kewajiban zakat. Ini tidak sah sebagai zakat. Sebagai solusi ya, jika memang keluarga yang bersangkutan itu tidak mampu dan tidak ada warisan yang ditinggalkan, atau warisannya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai piutang yang Anda berikan kepadanya, maka Anda bisa ngajukan ke lembaga zakat bahwa fulan sudah meninggal, punya utang ke saya senilai sekian puluh juta, keluarganya enggak mampu, bisa enggak ditutupi dari lembaga zakat.
Ada dua qaul yang disampaikan, ada dua pendapat yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam hal ini. Dan beliau menyebutkan pendapat yang lebih kuat boleh. Karena 8 asnaf dalam zakat. Coba lihat ya, surat At-Taubah ayat 60. Kita ke surat At-Taubah ayat 60. Di surat At-Taubah ayat 60, penjelasan tentang 8 asnaf itu menggunakan 2 huruf jar. Menggunakan 2 kata depan yang berbeda. Huruf jar. Paham Pak huruf jar, Pak? Huruf jar tahu kan? Iya. Atau kata depan. Kata depan yang pertama adalah kata li, yang artinya kepemilikan. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ada 4 ini yang didahului dengan huruf jar li, lil fuqara. Sudah? Setelah itu berganti huruf jar yang kedua fi, wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Huruf jar yang kedua apa tadi? Fi. Kata fi. Fi kalau dalam bahasa artinya kan di dalam. Maksudnya di sini adalah program. Untuk kepemilikan itu ada 4. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Karena itu para ulama mengatakan untuk 4 ini ketika mereka sudah dapat zakat 100% jadi haknya. Walaupun bisa jadi dia berkecukupan. Seperti mu'allaf. Mu'allaf kaya ada enggak? Mu'allaf kaya? Ada. Boleh enggak terima zakat, Pak? Boleh. Yang kedua program. Program itu ya bahasa kita proyek sosial. Di sini ada siapa saja? Budak, lalu ghorimin, kemudian ibnu sabil dan sabilillah. Sabilillah. Nah, bedanya apa, Pak? Untuk fi itu sifatnya fokus pada kasus. Misalnya ghorimin. Ghorimin A, si A nilai utang anggaplah 50 juta. Dah. Setelah itu dia dibantu dari zakat. Dibantulah zakat. Zakat yang diterima oleh A untuk pengentasan utangnya 60 juta. Nah, pertanyaannya, sisa 10 juta bagaimana ini? Kembalikan. Sisa 10 juta, kembalikan. Contoh, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ada orang terlantar, tidak bisa pulang. Mau pulang kemana? Kalimantan. Kalimantan mana? Di sini. Biaya normal kamu bisa berangkat ke sana dengan kendaraan yang tidak mewah. Ya kalau pakai Garuda ya sekian. Ya jangan milih yang itu, apalagi yang eksekutif bisnis. Udah kayak kapal aja. Berapa? Kapal sekian. Nanti saya harus naik bis sekian. Total anggaplah 1 juta. Nah, jadi Ibnu Sabil totalnya 1 juta. Dikasih zakat terkumpul 2 juta. Baik, kamu saya kasih uang 2 juta. 1 juta untuk transport, sisanya untuk bekal. Nanti kalau jajan dan seterusnya. Nah, ternyata dari 2 juta ini kepake 1,8. Maka 200 ribu ini kembalikan. Paham ya? Baik. Nah, untuk yang fee dalam keterangan Syekhul Islam itu tidak harus diserahkan ke penerima.
Tidak harus diserahkan ke penerima. Beda dengan li. Kalau li diserahkan ke penerima. Kalau fi tidak harus ke penerima. Ibnu Sabil tadi langsung belikan tiket. Dah, kamu berangkat, ini tiketnya. Sehingga dia nggak megang duit, tapi dia megang transportasi. Dia megang sarana transportasi. Gorimin juga sama. Nah, dari situlah untuk gorimin tadi A, B, amil atau laz. Ya. A utangnya dari B. Jadi zakat langsung dipakai nutupi utang. Langsung dipakai nutupi utang. Jadi A memberi utang ke B, langsung zakatnya seperti ini. Boleh? Boleh. Sehingga tidak harus begini ya. Ini tak kasih zakat, bayarkan utangmu. Hilang. Tapi langsung utangmu berapa? Sekian. Di mana? A. Zakatnya langsung ke A. Ini untuk bayari utangnya B. Bisa. Karena dia di golongan fi. Nah, B sudah mati. Selama utang bisa dibayarkan, maka boleh menggunakan seperti ini. Maka status zakat bisa dipakai untuk membebaskan utang mayit. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum